Ini madhab jumhur, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari surat Al-Fatihah. Itu madhab jumhur, madhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Jadi bukan sholat yang tidak sah. Ya. Kadang-kadang kita ini dituntut untuk toleransi dengan madhab lain. Tetapi ketika seseorang mengerjakan madhab tertentu, dia dituntut, dia disalahkan. Nah, ini kan nggak fair seperti itu. Dan yang paling utama bukan madhab sebenarnya, tapi dalilnya. Dan ini dalil yang paling kuat di riwayat Muslim, bahwa Allah berfirman, jika hambaku berkata di dalam sholatnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini diikuti oleh beberapa perbuatan para sahabat Nabi. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik orang terdekat Rasulullah SAW, atau salah satu orang terdekat Rasulullah SAW. Beliau bercerita, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhirih." Aku salat di belakang Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Maka mereka bertiga tidak menyebutkan, bukan hanya dengan suara yang lirih, enggak, bahkan tidak membaca, tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan atau di akhir bacaan. Ayat hadis itu, la yadhkuruna, tidak menyebutkan. Hadis riwayat Muslim sahih. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hukum selanjutnya. Jadi pada ikhwan, saya ingin mungkin kaum muslimin mendengar kajian ini dimanapun berada, apabila ada imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membacanya dengan suara yang lirih, sholatnya sah. Bahkan itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Taib. Hukum menjaharkan, mengeraskan atau melirihkan bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah. Jadi sebelum Al-Fatihah yang diawali dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, apa hukumnya mengeraskan bacaan atau melirihkan bacaan? Paham ya? Di Indonesia biasanya dikeraskan, ya. Kalau di Saudi biasanya dilirihkan. Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lirih sebelum membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat-surat lainnya. Surat-surat lainnya. Dan ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman." Aku pernah salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Fakanu yastaftihuna bihamdillahi rabbil alamin. Maka mereka membuka surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam riwayat yang lain, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Maka aku tidak pernah mendengar dari 4 orang ini, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membacanya dengan suara yang lirih. Ya, kenapa? Karena ada riwayatnya, yaitu Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Al-Aswad ibn Yazid berkata, "Shallaitu khalfa Umar." Aku salat di belakang Umar bin Khattab 70 salatan, 70 kali salat. 70 ini bukan berarti batasan, tetapi aku sering salat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falam yajhar fiha
Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau tidak menjaharkan, berarti membacanya dengan lirih, dengan sir tadi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa disunahkan membaca sir Bismillahirrahmanirrahim, rahasia atau lirih Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ada yang tidak baca, apa sholatnya apa? Sah. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik. Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim.